Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hadirin muhtaram para alim, para ulama, wabil khusus para yai, para sepuh Mushola Baitul Karim, Baitul Rahim, Bapak Ustaz Dahlan, Bapak Ustaz Harun, Bapak Ustaz Yahya lan sapan nugaripun ingkang kawula hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Kecene, pimpinan Ansor ranting Kecene, pimpinan Muslimat Fatayat ranting Kecene, dan pimpinan yang lain. Karena alhamdulillah di sini hadir beberapa pimpinan ya. Pimpinan ranting, hampir semua pimpinan ranting. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan dapat mengikuti rutinan di jalur Ansor untuk kesekian kalinya tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa kajian pada malam hari ini yaitu kajian khusus Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung mawon ngaji nggih. Masa ini kartu saya sudah ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hamidana bi madadis sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalu sadis utawi contoh kaping 6. Hal tajuzu ziyaratul kubur. Hal tajuzu ana kahunang ziaratul kubur apa ziarah kubur. Niki bape pas napa ingkang dipun sambutaken kali wau Bapak Ustadzuna Ustaz Soleh, yaitu tentang hal tajuzu ziarah kubur. Apakah boleh kita berziarah kubur? Kalau toh boleh, dalil mana yang menyebutkan kita boleh ziarah kubur? Lalu apa hikmah atau manfaat dari ziarah kubur? Ziaratul kubur utawi ziarah kubur tujizu iku menangakan ing ziarah kubur madzhabul muslimin apa pira-pira madzhab wong muslim. Kullu hayya sakabeh madzhab wa tusrafulan mertelaken apa madzhab lizair marikat wong pira-pira kang ziarah adabah ing pira-pira adab utawa tata kramane ziarah kubur. Yang pertama, beberapa madzhab imam atau madzhab muslim itu memperbolehkan untuk kita ziarah kubur. Jangankan beberapa madzhab, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, para bapak, para ibu, ini perlu dipengertosi. Ziarah kubur itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat cerita beliau ketika umur 6 tahun. Beliau diajak oleh ibunya bernama Siti Aminah, yaitu apa? Untuk menziarahi makam ayahnya Sayyid Abdullah yang pada waktu itu melalui dari Mekah ke kota Madinah. Jangan salah, itu dalam rangka untuk satu ziarah kubur, yang kedua ialah silaturahim, untuk menunjukkan siapa saja saudara-saudara dari bapak dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, nabi kita sudah ziarah lebih dulu. Maka nalikane kok jenengan ditakoni ziarah kubur melu sapa? Yo melu Kanjeng Nabi. Apa melu ulama? Langsung Nabi yang mempraktekkan, dan Nabi belum diutus menjadi Rasul dan Nabi. Paham ya? Waktu niku malah kedadiannya seketika pulang dari ziarah kubur, di tengah perjalanan, bayangkan seorang anak yatim yang masih umur 6 tahun ditinggal mati, ditinggal meninggal oleh ibunya sendiri, disertai dengan Ummu Aiman, pembantunya pada waktu itu.
di tanah gurun pasir yang tidak ada siapapun, hanya 3 orang, yang satu Said Aminah, yang kedua Ummu Aiman, yang ketiga Kanjeng Nabi yang masih umur belia, yaitu masih umur 6 tahun. Bayangkan anak umur 6 tahun disuruh ditinggal mati seorang ibu dan menggali kubur untuk ibunya sendiri. Saya yakin belum pernah terjadi selain pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Didikan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, didikan yang sangat luar biasa. Dari mulai rahim dia sudah mendapat didikan dari Allah, yaitu apa? Ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu Sayyid Abdullah. Niki. Nek kula sampean kabeh mending pernah krungu bapane, suarane bapane ngundang dede, ngundang ngambung utawa gendong. Kanjeng Nabi jangankan gendong, mendengar suara ayahnya pun belum pernah. Dikala 6 tahun sedang butuh kasih sayangnya seorang ibu, malah ditinggal oleh ibunya sendiri. Yang lebih parah, umur 6 tahun menggali kubur untuk ibunya sendiri. Bayangkan, lebih parah dari kita sendiri. Maka itulah didikan Allah. Di balik itu semuanya dipersiapkan untuk menghadapi zaman jahiliyah yang nantinya akan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Wasiyadatun, lan tambahan, balia balik utawi ziarah kubur mandubatun iku disunahkan, hukumnya sunnah lil idti'ati krono ngalapi tutur wa tadzakkuril akhirat lan ngeling-eling karo anane akhirat. Manfaat dari ziarah kubur yang pertama ialah kita ibroh, mengambil ibarat tembung bahwa nanti suatu saat kita juga menyusul mereka yang ada di dalam kubur. Entah itu besok, kapan, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, pasti kita akan meninggal. Pasti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Seperti apa yang didhawuhkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Sesungguhnya nanti suatu saat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Jangankan kita, Nabi saja meninggal. Maka adanya ziarah kubur yang orang Nahdliyin lakukan sebagai ibroh, tembung. Suatu saat kita akan menyusul mereka, maka disunahkan ketika masuk kuburan kita uluk salam, assalamualaikum ya alal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum lana salafun, engkau sekalian salafun, ialah orang-orang yang mendahului, wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan insya Allah ketika Allah berkehendak bikum lahikun, kami akan menyusul. Niki salam boten nek kuburan, salam jangan sampai kita tidak salam. Ini setengah dari adab-adabnya atau tata krama kita memasuki rumah orang lain. Kubur itu kan ada penghuni. Jangankan salam yang kita baca, langkah kaki kita ketika masuk kuburan, kita masuk di pojok kanan, pojok yang paling ujung itu masih bisa mendengar langkah kaki kita yang masuk kubur. Yang pertama, lid itti'adi, yaitu untuk ngalapi tutur. Yang kedua, wa tadzakkuril akhirah, yaitu ngeling-eling anane akhirat, bahwa alam yang kita lalui, alam yang sekarang ini masih ada beberapa tahapan alam yang lain. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ada 3 hari yang ditempuh oleh manusia, yaitu apa? 1, hari yang pernah kita lewati dan hari tersebut tidak akan pernah kita ambil lagi atau tidak pernah kita lalui lagi. Hari kemarinnya lagi, atau umur kemarin, umur yang telah kita lalui. Maka umur yang kita lalui, hari yang kita lalui tidak akan pernah bisa kembali. Yang kedua, al-ana al-yaum, hari sekarang yang sedang kita jalani. Yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, hari yang akan datang. Entah kita akan melalui atau tidak melalui, inilah 3 hari yang akan kita lalui. Maka tadzakkuril akhirat, eling-eling anane akhirat, bahwa ingat
ada alam selain alam dunia. Yaitu apa? Yang setelah alam dunia ialah masuk alam kubur atau di alam barzakh. Alam barzakh merupakan babul awal ilal akhirat, merupakan pintu pertama untuk menuju akhirat. Penak ning kubur, penak ning akhirat. Payah ning kubur, mesti payah ning akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka ini ziarah kubur termasuk mengingatkan kita bahwa ada alam lain setelah alam dunia. Ada 4 terminal. Yang pertama terminal kandungan, yaitu kita pernah melaluinya dan itu pun tidak pernah kita rasakan. Kita pernah melalui alam kandungan, akan tetapi tidak pernah merasakan bagaimana pengapnya alam kandungan. Padahal pengap, buang bekan ora pinter, tapi janin bayi yang jero kandungan bisa urip. Bolongannya langka, karena bolongan siji rebutan. Gini apa kata? Tadi itu giliran panambekan, anak sing reboliman, orang bisa buang bekan. Inilah kekuasaan Gusti Allah, maha besar Allah. Sebuah janin yang ada di dalam kandungan, dari mana menghirup udara, dari mana mereka makan, akan tetapi kekuasaan Allah tidak pernah kurang dari apapun. Yang kedua ialah terminal yang terminal dunia yang sekarang kita lalui. Entah itu nanti kita baik atau buruknya di dunia, kita tidak tahu. Kita hanya sebagai wayang atau peran yang akan menjalani takdir yang Allah telah disetujui di zaman azali. Kandungan terminal yang ketiga ialah terminal kuburan atau yang dinamakan alam barzakh sebelum kita masuk ke dalam alam akhirat. Dalam kitab tauhid disebutkan ada 4 alam yang harus kita lalui. Sekarang kita sedang melalui alam yang kedua, yaitu alam dunia. Nanti beberapa saat lagi kita akan alam ketiga, yaitu alam kubur. Dan setelah alam kubur, nanti kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Maka persiapkan kita. Dengan apa persiapan kita? Apakah ibadah? Tentu. Apakah sedekah? Tentu. Dengan apa yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Namun jangan lupa ada persiapan yang lebih enteng. Kata Gus Muafik, niat masuk surga itu gampang. Yaitu apa? Modal cinta. Lope-lope. Cinta. Dengan siapa? Dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita cinta, jangan lupa buat Nabi kita tersenyum. Yaitu apa? Setelah cinta, jangan hanya cinta, buat Nabi kita tersenyum. Yaitu apa? Kita lakukan ajaran-ajaran yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya modal cinta, siapapun bisa. Namun apakah cinta hanya bisa untuk modal masuk surga? Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa mungkin cinta yang kita lakukan, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku Nabi kita sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi belum tentu Nabi kita mengakui kita sebagai umatnya. Naudzubillah min dzalik. Ada sebuah hikayat dalam kitab Durratun Nasihin. Disebutkan ada seorang yang ahli ibadah, tahajudnya luar biasa. Akan tetapi di dalam mimpinya dia bertemu di alam barzakh, manggil nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah isbalana. Akan tetapi apa yang terjadi? La tafid Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilaih. Nabi menoleh pun tidak kepadanya. Ya Rasulullah isbalana ya Rasulullah. 3 kali dia menyaut Nabi, akan tetapi Nabi tidak pernah menoleh sedikit pun. Kemudian seorang ulama tersebut menyampaikan Nabi atau menemani Nabi, menghadap Nabi di depannya. Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika kami panggil tidak menoleh? Ulama-ulama menceritakan engkau mencintai umatmu selebih dari mencintai seorang ibu kepada anaknya. Kata ulama, kata kitab, kata hadis, engkau mencintai umatmu lebih dari seorang kakak mencintai adiknya. Tapi kenapa ketika engkau kami panggil menoleh pun kau tidak mau ya Rasulullah? Apa yang disebutkan Nabi? Wa ya insan la a'rifu lak. Saya tidak pernah mengenalmu. Naudzubillah min dzalik. Hai manusia, saya tidak pernah mengenalmu. Limadza ya Rasulullah? Kenapa kau tidak
mengenalku ya Rasulullah, padahal aku ialah umatmu. Li'annaka lam tusalli alayya mundu hayati. Dalam hadis seperti itu. Karena engkau tidak pernah membaca sholawat kepadaku di saat kau masih hidup. Kau hanya memikirkan untuk bermunajat kepada Allah, akan tetapi kau lalai bersolawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa yang kita lakukan, cinta kita kepada Nabi Muhammad ialah merupakan modal pertama awal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh suku Badui. Suatu ketika Nabi sedang berpidato. Pidato tersebut Nabi menceritakan tentang hari kiamat, hari kiamat. Matasna itu. Kemudian ada seorang suku Badui dari kawasan Arab. Suku Badui itu cara kita itu wong desa Arab pelosok. Suku Badui berdiri menghadap ya Rasul. Cara ngene cara jenenge ya Rasulullah. Engkau selalu menceritakan, mengisahkan tentang hari kiamat. Lagi-lagi engkau cerita tentang kiamat. Pertanyaan saya hanya sepele ya Rasul. Mata sa'ah. Kapan hari kiamat itu akan datang? Rasul tersentak. Berdiam sejenak memandang orang tersebut. Sebelum Nabi menjawab, Nabi bertanya kepada orang Badui tersebut. Ya Badui, mata sta'idda lisa'ah. Sebelum ku jawab pertanyaanmu, mata sta'idda lisa'ah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang dijawab oleh Badui kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, la asumuli, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah diterima. La sholatali, sholat saya tidak pernah diterima. Lakin ababtuka ya Rasulullah, akan tetapi saya mencintaimu ya Rasulullah. Langsung Nabi mengeluarkan hadis yang sangat masyhur, al-mar'u ma'aman ahabba fil akhirah. Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai di akhirat. Amin Allahumma amin. Masyhurnya hadis tersebut dikarenakan suku orang Badui yang tidak punya sopan santun kepada Nabi. 3 kali Nabi dipanggil oleh suku Badui, akan tapi tidak menoleh karena Nabi sedang berceramah. Ketika menoleh luar biasa, suku Badui memberikan diri. Mata sa'ah ya Rasul. Karena suatu ketika seseorang yang tidak punya adab pun memberikan manfaat bagi kita. Seperti contoh suku Badui. Suku Badui itu ternyata tidak punya adab dengan Kanjeng Nabi. Akan tetapi tidak punya adabnya suku Badui ini merasakan kita sebagai umat Nabi Muhammad luar biasa. Cinta modal kita merupakan modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Napa malih niki sekedar malih bebet sasi mulut. Persiapkan kita untuk menghadapi bulan Maulid. Di mana bulan Maulid ternyata bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan mulia, akan tetapi lebih mulia Maulid daripada bulan Ramadan. Kenapa bulan Maulid lebih mulia daripada bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Maulid diciptakan, dilahirkan Nabi yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adanya Ramadan karena ada Kanjeng Nabi, adanya Lailatul Qadar karena adanya Kanjeng Nabi, ada surga karena ada Kanjeng Nabi, ada dunia, ada neraka, ada langit dan seisinya karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Maulid merupakan bulan yang sangat mulia untuk kita. Persiapkan diri kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sholawat insya Allah hajat kita akan terpenuhi. Di dalam sholawat disebutkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bil uqad. Niki sholawat apa? Sholawat Nariyah. Niki kula dipun ceritani sholawat Nariyah niku ijazah saking Mbah Lasem. Cuman kali ini ijazah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad, tidak pakai alladhi. Nah kula sama kabeh kan alladhi. Tapi nek Mbah Masum dulu ketika mengijazahkan itu tidak memakai alladhi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadha bil hawaiju. Kata Mbah Lasem, ketika seorang ingin diajak hajatnya
ijabah oleh Allah. Baca sholawat nariyah dengan 2 sukun, tidak memakai al-ladzi, yaitu 2 sukun apa? Allahumma sholli ala sayyidina sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad, tidak pakai Muhammadin, tidak pakai Muhammadun, tidak pakai Muhammadan, tidak pakai al-ladzi. Tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tughadha bil hawaiju. Nah, pada waktu tughadha bil hawaiju, balas meningkatkan, sebut hajatmu sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughadha bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumil lak. 2 sukun pada lafaz Muhammad dan pada lafaz lak. Kata Mbah Lasem disukunake lafaz loro mau. Jare wong kono karena wong wetan caranya disukunak. Kados niku. Insyaallah hajat kula sampean kabeh terkabul. Amin Allahumma amin. Niki banyak para ulama-ulama, para salafun shalihun yang merasakan berapa dahsyatnya sholawat. Di antara ialah Sultan Hamid ketika menjabat menjadi seorang gubernur. Kenapa jadi gubernur? Dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap malam tidak pernah kurang dari 1000 sholawat yang ia baca sebelum beliau tidur. Suatu ketika dia pernah lalai, belum sampai 1000 atau sudah sampai 1000, tasbih yang ia pegang jatuh. Dia bingung, sudah sampai 1000 apa belum. Lalu ada seorang yang datang kepada Sultan Hamid mengabarkan, ya Sultan Hamid, inna Nabiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukriuka salam. Ya Sultan Hamid, engkau mendapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nebek ngoli salam prok, mau dupai 500 dinar karena seorang gubernur. Apa yang Nabi bilang kepadamu? Kata Nabi, engkau semalam bingung apa yang kau baca, sholawat yang kau baca sudah sampai 1000 apa belum? Kata Nabi, sholawat yang kau baca sudah sampai 1000, bahkan lebih. Oh iya, ternyata betul apa yang dikatakan orang tersebut. Semalam saya membaca sholawat, tasbih yang saya pegang jatuh dan saya tertidur. Entah sudah sampai 1000 apa belum. Ternyata belum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa sholawat. Maka siapkan tubuh kita, siapkan jasmani rohani kita untuk menghadapi bulan Maulid, bulan suci, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa nopo? Jangan lupa ziarah kubur. Niki ziarah kubur kan Nabi nek pinter. Orang pinter ziarah kuburnya wong tuane dhewe. Kados niku. Artinya apa? Ziarah kanjeng Nabi kan ditadong, ngene apa mboten? Dengan cara ibadah haji utawa umroh. Pengen haji, Mas? Pengen umroh? Daftar mana? Macam pengen kok ora daftar. Bon. Niki salah siji adab ziarah kubur. Paling maning permasalahan utama ialah wa tadzakuril akhirah. Untuk mengingatkan kita bahwa ada alam lain setelah alam dunia. Jangan harap setelah alam dunia itu tidak ada kehidupan. Bahkan kehidupan yang sesungguhnya ialah kehidupan setelah dunia. Kata Gus Bahar, jasad kita hanya sampai dunia. Urusan jasad itu hanya sampai dunia. Dan nanti yang akan bertanggung jawab di depan Allah ialah roh kita. Maka jangan sampai hanya kita urusan jasmani saja, roh tidak pernah diberi makan. Jasmani kita beri makan tiap hari, makan, minum, manganan enak, sate lebu, luban botin lebu, rokok belum, kopi belum. Begitu ngopi, diwe kopi orang ngomong, ngopi mati. Tapi roh tidak pernah diberi makan. Dengan apa roh diberi makan? Dengan ngaji, sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jangan hanya mementingkan jasmani saja, roh tidak pernah diberi makan. Kasihan roh. Kenapa? Karena jasmani yang melakukan, roh yang akan bertanggung jawab. Tangan nyolong, roh yang akan disiksa. Sikil melaku maring tempat maksiat, roh yang akan mempertanggungjawabkan. Mata kita melihat kepada barang yang tidak wajib atau haram kita lihat, roh yang akan bertanggung jawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasmani kita perhatikan, jangan sampai roh tidak pernah kita perhatikan. Apalagi sekarang untuk anak-anak zaman sekarang, Mas, ya. Saya pesan, Indonesia sekarang ini dunia sedang krisis akhlak. Tadi ngaji Ba'da Maghrib saya juga mengketatkan, mari ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dijaga anak kula sama kabeh. Krisis akhlak sedang menjamur. Kemarin terjadi pembunuhan santri Gontor yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Santri pati ganing santri. Kalau tidak krisis akhlak, krisis apa lagi? Polisi nembak polisi. Kemudian apa? Ya Sambo, ya, polisi nembak polisi Sambo. Kemudian di Sumatera juga terjadi pembantaian, ya, pemerkosaan di mana-mana. Kenapa? Karena krisis akhlak. Artinya apa? Jangan hanya mau ibadah hasanah kita lakukan banyak-banyak, tapi akhlakul hasanah kita remehkan. Akhlakul hasanah malah lebih penting. Mau ibadah hasanah jenengan kandha karo kancane nang setim barkan kowe kandha apik, mau ibadah hasanah. Niki mau ibadah hasanah. Tapi tanpa praktek, tanpa akhlakul hasanah tiap hari kita praktekkan nol zong niku paham kok Mas? Alhamdulillah niki temu-temu. Maka ayo bareng-bareng warga Nadiin kalau wingi saya takil kan menekankan, sedang gencar-gencarnya menekankan supaya kita mendidik generasi kita ben dadi akhlakul hasanah utawa akhlakul karimah. Maka pantas ketika Nabi diutus mari dunia li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke dunia tidak merubah jahiliyah supaya menjadi orang sholat, tidak. Supaya menjadi orang yang kaya, menjadi orang gimana, tidak. Tapi apa li utammima makarimal akhlak. Hanya untuk memperbaiki akhlak orang-orang Mekah. Tidak hanya Mekah tok, rahmatan lil alamin. Mekah dan sekitar Mekah, kemudian dibawa oleh para sahabat tabi'in hingga sampai sekarang ke pelosok-pelosok Nusantara. Maka kita jaga para peninggalan leluhur kita dengan cara apa? Akhlakul hasanah. Dimulai dari kapan? Dimulai dari usia kecil. Kalau ingin kalau nembe praktekna lare-lare saniki, tolong Bu. Pendidikan yang paling mendominasi seorang anak ialah pendidikan dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang anak masuk dalam pelajaran itu hanya beberapa jam bertemu dengan guru. Selebihnya itu berkumpul dengan keluarga. Ketika keluarga mencerminkan seorang akhlak yang tidak baik, maka pasti anak-anak kita akan melakukan akhlak yang tidak baik. Betul apa betul? Betul. Niku. Al-madrasatul awal, al-madrasatul awal hiya al-iyal. Madrasah pertama ialah ibu, dan madrasah pertama bagi anak ialah pendidikan dari keluarga. Dilatih bahasa. Latih bahasa, artinya apa? Ketika kita melatih anak kita bahasa, maka jangan lupa kita juga bahasa. Melatih bahasa, dapat orang tahu bahasa. Perintah anaknya sholat orang tahu. Perintah anaknya ngaji orang tahu. Kok ngarep-ngarep jadi anak soleh. Dan gani awaknya dapat disini. Ketika kita merintah, jangan lupa kita mencerminkan badan kita, kelakuan kita mencerminkan kepada anak didik kita. Kepengen anaknya jadi anak soleh, soleh disini awaknya dewek. Insya Allah anaknya bakalnya soleh. Amin Allahumma amin. Maka pulang geratas dukut memberiki Pak Harun. Nang dukun itu cacil orang berbahasa. Udah nanti seperti ambek, bocah ciri takoni, dek badai taken, griyane Pak Jusman pundi, kue om, kue. Pasti ditakoni nang ngarepe. Ulah ya Allah, gane takoni mari nyong itu bahasane. Beneran kon lagi terus bundu nang olah pan mari asar mari Mas masjid lewat teng alor. Grentes cilik ora bisa bahasanya temen kita mboten. Kira mboten. Pada baik. Oh berarti bibitnya singke. Laliki. Maka latih anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena pengaruh terbesar bagi seorang anak ialah dari lingkungan keluarga. Kenapa mboten? Keluarga, lingkungan. Krisis akhlakul
hasanah yang paling parah. Maka ketika akhlak hasanah utawa akhlakul karimah sudah tidak ada, maka zaman akan semakin rusak. Pinter tapi orang akhlakul hasanah. Jadi pejabat orang dua akhlakul hasanah, akhirnya korupsi. Jadi polisi orang dua akhlakul hasanah, akhirnya nilang sekarang darah. Orang sepentil lah tutup tapi ditilang. Kok gini apa badan? Iya. Jadi kiai supaya jadi kiai akhlakul hasanah, jangan hanya bisa ngucap tapi ada orang pinter ngelakoni, jarkoni, pinter ngajar orang pinter ngelakoni. Maka apa akhlakul hasanah kita terapkan. Maka pula bolak-balik mari bro, sing biasa gowokan. Merintah mau urunan muludan, aja dapat merintah kota kurang mulut orang urunan. Bisa kan urunannya lebih gede. Merintah urunan kok malah orang urunan kaya lilin, madangi batir dengan awak dheweke rusak, lumer. Merintah batir mlebu surga, nyontek neraka wis, mlebu surga. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, para ibu ingkang hormati, makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung menawi mawon kangge doa kula ingkang para sepuh sareng kula semanten wallahu muwaffiq min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.